Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Jember, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, SHMH. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi pentingnya hukum bagi kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Dewi Marhumah dengan NIM 221102020009. Nama Syawarikin Anwar, NIM 221102020010. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna hukum. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar kebun binatang. Mengapa orang berani berkunjung ke kebun binatang? Sebab adanya pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Demikianlah hukum pada hakikatnya mengatur atau membatasi agar kehidupan manusia aman dan damai. Sebagai contoh, dengan adanya peraturan lalu lintas, arus lalu lintas bisa tertib dan keselamatan orang akan terjamin. Sebelum itu, kalian tahu nggak hukum itu apa sih? Nah, mari kita lihat penjelasan hukum menurut para ahli berikut ini. A. Menurut Urgen, sebagaimana dikutip oleh CSD Kansil, hukum ialah himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib masyarakat. Karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. B. Menurut JJT Simorangkir dan Sasto Pranoto, definisi hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa tingkah laku manusia, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Para pelanggar peraturan tersebut akan berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. C. Menurut Leon Dupuit, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat atau aturan yang daya penggunanya pada saat tertentu diidahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama, dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. D. Menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat kehendak bebas dari orang satu yang dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Jadi, kesimpulannya ialah hukum adalah peraturan-peraturan yang mengatur serta mengikat semua subjek hukum, dan apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi. Selanjutnya ada tujuan hukum. Menurut Profesor Subekti Sarjana Hukum, hukum mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Dengan keadaan seimbang dapat membawa ketentraman. Apabila dilanggar akan menimbulkan kegoncangan. Tujuan hukum untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat, mempunyai sifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan tiap berhubungan dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sebab dan Pancasila sebagai dasar sumber dari segala sumber. Pancasila juga mengandung nilai-nilai realitas yang ada di dalam hidup masyarakat. Pancasila juga mengandung tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme, serta mampu membuka motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kebiasaan atau hukum yang merupakan aturan tidak tertulis yang bersumber dari masyarakat. Kebiasaan atau hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang bersumber dari masyarakat. Traktat ialah perjanjian atau kesepakatan tentang sesuatu hal. Akibat perjanjian ini, pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Jurisprudensi atau keputusan hakim untuk mengadili perkara yang serupa dan keputusan hakim tersebut menjadi sumber hakim bagi pengadilan. Doktrin atau pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang diselesaikan itu untuk menentukan bagaimana seharusnya. Selanjutnya ada unsur hukum. Unsur hukum meliputi A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan D. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik hukum: adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan itu harus dipatuhi, ditaati setiap orang. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya Kak, saya Dewi Marhuma, mahasiswa UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Untuk kakak sendiri namanya siapa dan semester berapa nih? Perkenalkan, nama saya Alfian Nur Imamah. Kebetulan saya masih semester 5. Oh iya. Dan saya sedang menempuh kuliah PAI S1. Ya. Mau tanya-tanya nih Kak, boleh apa enggak sih? Silakan, mau tanya. Saya mau tanya nih Kak, definisi hukum menurut Anda itu gimana sih? Nah, kalau menurut saya pribadi ya, kalau definisi dari hukum itu sendiri kan merujuk dari kalau baca di buku dan lain sebagainya. Hukum itu kan peraturan yang mengikat baik dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah. Dan tentunya hukum itu biasanya itu disahkan, bahkan ada dalam undang-undang. Menurut saya sih begitu. Iya. Terus seberapa pentingnya hukum menurut Anda sih? Penting sekali. Kalau ditanya seberapa pentingnya hukum ya, kalau ditanya seberapa pentingnya hukum untuk kita umat manusia itu sangat penting. Kenapa? Kenapa sangat penting? Karena kalau nggak ada hukum ya nanti hidup manusia itu seenaknya sendiri. Kayak semisal ada orang mencuri, nanti hukumannya terserah orang-orang. Ada yang kalau nggak pakai hukum kan ada yang dirajam atau dan lain sebagainya. Kalau pakai hukum kan mungkin dipenjara atau dan lain sebagainya. Iya. Jadi harus ada biar manusia itu nggak sekarepnya sendiri gitu. Oh iya. Tapi banyak banget sekarang nih yang kan soalnya habis nyuri gitu, tapi itu main hakim sendiri gitu. Menurut Samen tuh baik apa enggak sih? Hal seperti itu ya sangat buruk ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sendiri ya, di sini tuh ada peran penting aparat negara ya yang harus mengamankan kondisi sehingga masyarakat di situ tidak menghakimi sendiri. Intinya hukum dengan aparat negara itu harus
saling saling bekerja sama gitu. Oh iya. Berarti kalau ada kasus pencurian gitu kita nggak boleh main hakim sendiri, harus diselesaikan secara hukum karena Indonesia sendiri kan negara hukum ya Kak. Bener nggak sih kayak gitu? Kita loh ya punya itu karena di undang-undang dasar 45. Iya. Apalagi mungkin ada yang mau ditanya lagi. Oh tidak Kak, cuman itu aja. Makasih atas Iya. jawabannya dan kerjasamanya. Ayo, sama-sama. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Makasih ya Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Marhumah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 1 UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kakak dengan siapa? Nama saya Ratu Wulidanov. Bisa dipanggil Hari. Mas Hari. Kalau boleh tahu kuliah di mana nih Kak? Sama, saya juga kuliah di UINHAS Jember. Oh kakak juga anak UINHAS. Iya. Ya, mau tanya-tanya nih Kak seputar tentang hukum. Boleh apa enggak nih? Iya, silakan. Definisi Ya, hukum boleh, silakan. menurut kakak itu apa sih pengertiannya itu? Menurut saya hukum adalah aturan yang atau bisa disebut juga suatu aturan yang di dalamnya terdapat larangan, perintah, himbauan, dan apabila dilanggar itu ada sanksinya. Oh iya. Terus seberapa pentingnya hukum menurut kakak sih? Kalau menurut saya hukum itu sangat penting ya, karena kita itu tinggal di Indonesia yang mana Indonesia itu negara hukum. Apabila dalam hidup kita itu tidak ada hukum, maka akan sulit. Soalnya apa ya? Karena kita hidup itu perlu aturan. Apabila kita hidup tidak ada aturan, ya hidupnya akan kacau karena tidak ada aturannya. Ya kayak sembrono gitu ya kak. Ya seperti itulah. Terus apakah penegakan hukum di Indonesia itu sudah adil dan terbagi rata gitu? Menurut kakak itu sudah apa belum sih? Kalau menurut saya pribadi nih ya, hukum di Indonesia itu masih belum adil. Karena apa? Jauh dari kata sembrono. Di Indonesia itu hukumnya itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Contohnya itu dalam kasus pidana ya, apabila yang berperkara itu dari kalangan bawah, pasti itu langsung diproses saat itu juga dan keputusannya juga saat itu juga. Tapi apabila yang berperkara itu dari orang kalangan atas, itu prosesnya itu pasti lama. Seperti itu. Berarti gara-gara uang tahta itu jadi kayak gimana ya? Mereka itu Uang itu kayak emang sangat penting. ya benar sekali sih. Oh baik kak, terima kasih atas jawabannya kakak dan terima kasih atas kerjasamanya. Malam-malam begini sudah diganggu oleh saya. Maaf nih ya kak. Maaf ya, di sini tuh rame soalnya saya lagi di luar. Oh iya. Sekali lagi maaf ya kak dan terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Permisi mas, mau tanya. Definisi hukum menurut sampean itu gimana? Hukum adalah bagi saya adalah aturan yang berlaku bagi setiap warga Indonesia ya kan di Indonesia, dan yang melanggarnya akan diberi nestapa atau hukuman.
Ini saya mau tanya, hukum di Indonesia ini sudah adil atau belum? Kalau adil menurut saya sudah adil karena salah satu tokoh hukum itu menyebutkan bahwa adil itu ada 3 unsur, yakni dalam unsur culture, struktural sama yuridis. Nah, akan tetapi permasalahannya kan sekarang ada di struktural hukum kita, yakni di perhakiman atau dalam penegakan hukum masih banyak pungli ataupun sogokan-sogokan gitu. Jadi saya rasa belum sepenuhnya adil. Nah, sekarang hukum di Indonesia itu penting apa tidak? Ya tentu saja penting lah untuk semua daerah atau negara, itu pasti ada hukum yang mengikat dan itu penting. Jangan jauh-jauh, di kantor pun, di tempat kerja kita mesti ada peraturan yang mengikat, dan itu penting sekali untuk ditaati oleh seluruh karyawan atau seluruh pihak-pihak yang ada di kantor tersebut, dan itu bisa disamakan dengan negara atau daerah. Itu harus ada hukum yang mengatur. Kedepannya hukum di Indonesia ini, kalau menurut Mas itu bagaimana? Kalau menurut saya hukum di Indonesia kedepannya ini harusnya lebih melihat sisi bawah, yakni sisi di mana banyak orang-orang yang melakukan tindak pidana ataupun melakukan kejahatan itu karena unsur terpaksa gitu. Jadi hukum bukan hanya menghukum siapa saja, kan, tapi juga dilihat dari sisi kemanusiaan, apakah dia melakukan kejahatan ini karena ada paksaan atau bagaimana. Intinya harus melihat alasan atau latar belakang seorang melakukan tindak pidana tersebut. Terima kasih Mas. Ya.